Udah ada rumor-rumor nih katanya Justin Fields-nya mau diganti sama backup QB-nya Tyrod Taylor. Karena kemarin pas week 7 Justin Fields di bench. Pas di second half. Nah jadi ya kalau misalnya diganti dan Jets yang menang, menurut gue Justin Fields balik lagi deh ke Steelers deh. Ya kan? Karena sebenarnya Justin Fields tuh salah tim aja sih. Iya. Dia mah talentanya ada tapi salah tim aja. Sesuai dengan janji kita mau bahas Steelers ya minggu ini ya. Karena memang kalau minggu lalu Steelers baru saja kalah lawan Bengals yang dimana padahal Bengals tuh tanpa QB dia Joe Burrow yang masih cedera. Tapi ternyata gue baru sadar bahwa tidak apa-apa QB cedera. Yang penting ada Ja'Marr Chase dan juga Higgins ya, betul. Yang penting udah ada Higgins sama Ja'Marr Chase, hidup lu aman gitu. Betul. Ya. Berarti emang sekrusial. Dan itu terbukti juga sebenarnya di Indiana Colts selama lu punya Jonathan Taylor. Benar Jonathan Taylor running back ya. Jonathan Taylor, hidup lu aman. Betul. Ya, makanya kemarin kan Steelers kalah lawan Bengals ya. Yang orang pada bilang Uncle Ball kan. Cuman kata Rodgers I see hot ball. Nah, walaupun marah tuh Rodgers tuh gara-gara ke apa? Pas lagi selebrasi. Oh iya, dia selebrasi di tackle sama OL. Gue juga lihat nih OL gimana sih? Masa lu mau bikin cedera? Ini om-om. Iya makanya marah. Mumpung lagi QB-nya udah ada nih Steelers. Cuman ya gitu lah, gue juga kemarin nontonnya udah pas menit-menit terakhir kan yang sisa 2 menit Rodgers bikin touchdown tuh ke tight end-nya. Gue udah seneng banget tuh. Tahu-tahu Joe Flacco bisa ngelempar ke T. Higgins dan deket end zone terus dia nge-slide field goal. Gila itu emang itu keahliannya Higgins itu. Iya. Kayaknya Justin Fields kalau main di Bengals selama ada Ja'Marr Chase sama ini tetap bisa menang kayaknya. Udah gitu kemarin Ja'Marr Chase bikin 16 kali nangkep loh, itu gila sih. 16 kali nangkep. Itu Ja'Marr Chase ya. Walaupun tetap rekornya 3 kali touchdown masih siapa namanya Jonathan Taylor satu pertandingan. Iya. 3. Iya. Jadi memang ini ya Steelers kemarin Aaron Rodgers tuh emang segitu krusial sih memang ya. Maksudnya dia emang tipikal yang kayak dia gitu tuh yang bukan pocket QB gitu yang nyari sampai ketemu. Atau enggak dia yang lari sendiri gitu ya. Iya, lari sendiri juga ya karena udah tua juga larinya lamban ya. Iya. Cuman ya yang penting maju, tapi ya gue seneng sih ada Rodgers sebenarnya walaupun kemarin kalah, tapi yang QB yang kita nantikan setelah Ben Roethlisberger pensiun kan. Ya walaupun juga Rodgers nih ya mainnya juga cuman berapa tahun sih. Ntar juga Steelers pasti nyari QB, tapi cara mainnya nyari receivernya yang kalau udah dijagain udah tight window tetap dilempar dapat juga. Jadi ya sekarang dengan rekor 4-2 menurut gue sih lumayan di atas ekspektasi gue sih, walaupun nanti juga ya kan tradisi Steelers setiap tahun kan pasti rekornya 10-7, 9-8. Enggak jauh-jauh winnya segitu kan. Nah, cuman ya Rodgers gue lumayan seneng sih. Ya, menurut lu kemarin juga kalah sama Bengals itu offense-nya Bengals emang kejagoan gitu Ja'Marr Chase atau defense-nya Steelers yang jelek? Nah, kalau menurut gue yang gue bingung banget nonton kemarin karena gue juga gue selalu bilang kalau pertandingan antar rival divisi itu pasti aneh. Aneh terus. Kayak kemarin yang pas week 6 aja kan yang Giants bisa ngalahin Eagles. Ya kan? Nih Bengals bisa ngalahin Steelers ya kan? Cuman yang gue nonton kemarin yang gue lihat aneh banget itu OL-nya Bengals tiba-tiba bagus. OL-nya Bengals kan udah terkenal dari bertahun-tahun, dari sejak Joe Burrow dari zaman rookie sampai sekarang yang OL-nya bolong banget, yang selalu tembus kalau ada di pemain lawan lewat, terus nge-sack QB-nya. Kemarin pas lawan Steelers rapet banget, nggak bisa dilewatin. Makanya gue nonton kayak ini mana sack-nya? TJ Watt aja kemarin nggak cuma nge-sack setengah loh. Iya. Kayak ya ampun nih TJ Watt udah menurun banget sih emang musim ini dibanding musim lalu. Musim lalu agak menurun, musim ini menurun banget. Lebih hancur lagi. Lebih jelek lagi karena dia cuman bikin 4 sack dalam 7 week. Itu di bawah standar banget. Nah, jadi kemarin gue kaget sih liat OL Bengals. Padahal yang main QB-nya kan orang tua kan. Joe Flacco kan. Gimana tadi gue bilang Angbol kan. Udah 40 tahun loh Joe Flacco. Tapi gila Joe Flacco kenapa mainnya kayak nyaman banget di pocket. Nyari Ja'Marr Chase bisa, nyari T. Higgins bisa, nyari yang lain bisa. Jadi gue kemarin menurut gue
defense Steelers ya emang sih defense Steelers aneh karena kan defense Steelers kan defense paling mahal di NFL ya. Iya. Tapi gak bisa nahan Joe Flacco dan gak bisa nembusin OL-nya yang bolong itu. Jadi aneh sih kemarin gue nontonnya kayak ini Bengals kesambet apaan tiba-tiba bagus gitu offense-nya. Iya. Memang ini sih si Ja'Marr Chase-nya gue ngerasa selama gue nonton anjing jago banget ini orang gitu. Ja'Marr Chase emang. Ya Ja'Marr Chase sudah pasti kalau misalnya orang pada ngedebatin siapa WR terbaik, pasti kan orang kan pasti top of mind-nya dua kan antara Ja'Marr Chase atau Justin Jefferson kan. Iya. Ya tapi ya walaupun Ja'Marr Chase kemarin pas sebelum dapat Joe Flacco mainnya ancur banget ya. Yang sama backup QB sekarang tuh si Jake Browning. Sekarang ada Joe Flacco, wah gila mainnya balik lagi. Bagus gitu. Jadi ya kalau misalnya orang debatin kayak ya Ja'Marr Chase menurut gue sih salah satu WR terbaik ya. Cuman sebenarnya musimnya ada yang lebih bagus lagi. Itu WR Seahawks tuh Jackson Smith-Jigba tuh. Yang katanya gue baca di sosmed ya. Katanya dia on pace bisa mecahin rekornya Calvin Johnson dulu. Most receiving yards. Calvin Johnson dulu bikin 1964 yards. Nah Jackson Smith-Jigba lagi on pace. Ya nah. Tapi ya Ja'Marr Chase masih, berarti kalau dibikin tier tuh, ya Ja'Marr Chase masih tier 1 lah. Hitungannya ya. Iya masih tier 1. Si itu apa? Jackson Taylor running back. Oh iya. Jonathan Taylor Iya Jonathan Taylor ya. Jonathan Taylor running back. Oh iya beda. Ini receiver. Running back ya. Iya. Receiver. Tapi dia 3 touchdown 1 pertandingan lawan Chargers tuh berarti ya. Iya. Pas lawan Chargers ya. Iya kemarin pas Colts menang lagi tuh. Dan yang ini kan yang tadi video sebelumnya gue udah bilang nih musim ini NFL aneh karena sekarang rekor terbaik tuh Colts 6-1. Yang orang pada bilang nih sebelum season nih Colts nih aduh QB-nya Daniel Jones, satu lagi Anthony Richardson. Ini kayaknya udah tanking buat nyari QB baru deh. Sekarang sama Daniel Jones. 6-1. Rekornya paling bagus. Aneh. Iya itu aneh sih, anomali banget ya. Iya makanya aneh musim ini, makanya Colts ini lagi gimana ya? Receivernya ya menurut gue biasa aja. Running backnya menurut gue Jonathan Taylor nih lagi musim terbaiknya sih. Iya, dia tahun keberapa nih Jonathan Taylor? Kayaknya udah tahun ke 7 deh. 7 ya? Kalau nggak salah 7. Hitungannya udah 7 sekarang ya? Iya kayaknya udah 7 deh. Kalau nggak salah dia di draft tahun 2018 deh kalau nggak salah ya Jonathan Taylor itu. Dan ini kalau kita lihat dari CBS Sports ya, playoff chancesnya tim-tim NFL nih. Yang paling atas kan ada di Buccaneers ya dengan 95,5%. Buccaneers ya, cuman walaupun cuman kemarin kan mereka kalahan Lions ya. Sorry gue koreksi dikit. Jonathan Taylor itu di draft tahun 2020 berarti dia tahun kelima. Nah tapi emang gue sempet inget banget tuh yang dia tahun 2021 dia main bagus banget sampai bikin 1811 rushing yards, 18 touchdown. Tapi musim ini nih dia lagi wah kayaknya sih dia bisa mencapai rekor dia pas 2021 sih. Jadi we'll see aja nih Jonathan Taylor. Ya itu ya. Jadi yang Buccaneers terus Green Bay Packers juga paling atas tuh. Eagles tetap di atas, Detroit Lions, Rams, Seahawks. Tadi kita juga sempat bahas soal Seahawks ya. Wide receivernya dia. Jackson Smith-Jigba. Itu bahaya banget Tapi menurut gua dari semua WR 1 yang main di musim ini. Bahkan Ja'Marr Chase sama Justin Jefferson, menurut gue WR terbaik musim ini Jackson Smith-Jigba sih lagi gila tuh orang. Gila tuh ya. Parah. Ya. Makanya dia 77,7% potensinya. Karena ini kenapa 77,7%? Karena di divisinya di NFC West. Rekornya Seahawks kan 52. Nah, 49ers dan Rams juga 52. Jadi tanding-tandingan nih buat dapetin juara NFC West atau enggak ya dapetin. Nah itu masalahnya semua yang kalau paling tinggi dari CBS Sport kan Rams tuh dengan 79%. Sisanya 49ers di bawahnya tuh dengan 64%. Lu siapa ya dari 3 itu? Seahawks, Rams sama 49ers yang bakal juara. Nah kalau ini gue masih milih 2 ya. Antara Rams atau Seahawks. Antara 2 itu. Karena Seahawks ya tadi gue bilang Jackson Smith-Jigba lagi gila banget mainnya. Kalau Rams nih kalau Pucanaku ada sembuh, nah menurut gue Rams bisa dapetin NFC West. 49ers ini menurut gue ya kan yang kemarin gue sempat bilang 49ers kan sekarang banyak yang bilang 49
IRs karena banyak banget yang cedera masuk BPJS kan. Tapi emang defense-nya kan sekarang kan diambil ini kan sama Robert Saleh lagi kan ya. Dia kan balik lagi setelah sebelumnya dia jadi head coach-nya Jets bener zong banget. Terus dia balik ke 49ers jadi defensive koordinatornya. Nah, defense-nya bagus lagi. Cuman dengan makin banyak pemain yang cedera, menurut gue kurang yakin ya buat 49ers dapetin NFC West. Jadi NFC West ini mungkin 49ers bisa ya nyempil masuk ke wildcard, cuman kalau dari odds-nya CBS Sport ya itu kan tadi 49 Rams dan Seahawks yang 77 Seahawks, 79 Rams. Nah, kayaknya sih dua tim itu yang bakalan tanding-tandingan buat dapetin NFC West sih. NFC West ya. Ya, terus yang juara Detroit Lions nanti Super Bowl. itu kalau misalnya nanti Lions bisa juara Super Bowl, wah tuh itu meledak sih itu. Meledak sih menurut gue. Nah, cuma dari nama-nama ini dari tim-tim ini yang ada di playoff jajaran playoff yang kemungkinan besar bisa lolos ya. Ada yang menarik di sini adalah soal Washington ya. Washington Commanders yang di sini 13,8%. Gila ya, maksudnya Commanders saja di bawah Dallas Cowboys, orang masih sensisnya masih ada Cowboys di 28,4 loh, gila loh. Sisanya ada di Chicago, Chicago Bears. Nah, tapi si Washington ini kan Danielsnya cedera nih. Daniels cedera. Ngaruh dong ya berarti ya. Nanti angka ini akan turun-turun terus ya. Iya, karena gini kemarin itu Jaden Daniels aja pas lawan Cowboys itu kan udah kehilangan dua wide receiver-nya tuh. Terry McLaurin sama Deebo Samuel. Jadi kayak opsinya makin sedikit nih dia buat lempar bolanya. Cuman kemarin dia cedera. Nah, dia cedera lagi nih dua kali musim ini dan tadi gue sempat baca beritanya Jaden Daniels nggak cedera parah. Tapi kemungkinan nanti nih di week 8 yang pas ini ya pas video udah upload ya. Nah, ini Jaden Daniels nggak main. Jadi ini Commanders agak terancamnya lumayan tinggi sih, bukan agak ini terancam tinggi sih nih. Terancam banget buat gak masuk playoff karena dari tahun lalu yang bisa sampai masuk ini sampai masuk championship game loh. Sampai championship game Commanders kan. Pas itu kan kemarin itu. Makanya begitu kita bahas di off season bahwa Commanders ini datangin pemain-pemain, siapa yang didatengin tuh Jaden Daniels termasuk. Jaden Daniels kan di draft terus masuk bawa pemain si veteran Deebo terus juga perpanjangin kontrak ininya linebackernya tuh. Ini kan kita sempat bahas bahwa si Commanders ini satu offensive line-nya cukup berbahaya untuk musim depan. Gitu. Lumayan bagus. Nah, apalagi di musim kemarin dia udah masuk championship round tuh. Tapi kan kemarin kan championship round dibantai sama Eagles 55-23 kan. Tapi kan dia udah tetap ada di momen itu Washington. Nah, masalahnya kita harapannya adalah di sini mungkin dia bisa lebih gila lagi daripada sebelum dia mungkin dia nggak tahu ya, maksudnya Washington udah sampai sejauh ini mungkin aja bisa masuk Super Bowl mungkin. Cedera semua. Nah, itu makanya jadi bahaya nih. Jadi dengan Jaden Daniels cedera ini kan pasti orang pada ngerelate sama zamannya dulu yang ini Robert Griffin III yang RG3. Nah, yang dia pas rookie seasonnya bagus, musim keduanya cedera parah. Nah, ini orang pada ngerelate karena kan sama-sama dari Washington kan mainnya di Washington. Nah, terus ini juga kalau lihat dari NFC East juga Eagles-nya kemarin menang lagi. Akhirnya balik lagi menang. Kemarin tuh Eagles menang. Tiba-tiba Jalen Hurts passingnya bagus tuh, gue juga kaget loh. Wah, tumben nih Jalen Hurts main lemparnya bagus. Biasanya kan lemparnya zong kan. Nah, terus Cowboys dengan si D-Lamb balik lagi, offense-nya bagus lagi. Bagus lagi. Jadi kalau Giants yang, nah ini mungkin kita nanti bahas Giants ya. Ini Giants yang menurut gue lawan si Broncos yang nih. Menurut gue Giants sayang banget kalahnya kayak gitu. Padahal bisa menang tuh dia tuh. Nah tapi sama Jackson Dart menurut gue sih Giants jangan diremehin juga karena kemarin karena kalahnya konyol. Cuman takutnya buat di week ke depannya. Nah ini Commanders nih dengan Jaden Daniels cedera bahaya ini. Ada kemungkinan besar gak masuk playoff. Sama Giants gitu ya. Bisa jadi karena kalau lihat dari rekornya Commanders kan sekarang itu Commanders itu 3-4. Ya. Giants 25. Ya bisa lah dikejar itu. Nah takutnya bisa kekejar.
bahaya berarti Commanders. Kekejar Jets tapi. Enggak, Jets beda conference cuman ya gitulah. Nggak usah rekornya. Rekornya ya. Kan tadi 25 sama itu, tiba-tiba Jets yang masuk. Tiba-tiba yang rekornya naik terus. Iya. Kemarin kan gue soalnya ada konten gitu yang kayak fans di interview gitu sama tahu gue ya anak kecil ditanya. Dia bilang gimana lu? Dia bilang busuk lah ini tim gitu. Tapi gue tetap ngefans sih, tapi tolol lah intinya gitu. Intinya dia capek banget gitu ngefans sama Jazz, tapi dia kan nggak mungkin pindah tim lah ya. Intinya dia nggak pindah tim tapi dimaki-maki aja masih bocil ini. Ya lu kalau nonton di ini ya di Instagram atau sosmed, jadi ini kan ada anak kecil lagi jalan kan udah bete banget. Jets kemarin kan kalah ya. Kalah lagi masih belum menang, tim yang masih belum menang musim ini 0-7 loh Jets ya ampun. Nah terus ditanyakan anak kecil nih, gimana perasaannya? Saya kesel, saya udah ditakdirkan jadi fans Jet, tapi yaudahlah fans Jet tapi yaudahlah mau gimana lagi. Iya mas, tapi itu ditolol-tololin timnya busuk nih busuk. Bilang. Tapi yaudahlah. Iya masa apalagi Justin Fields mau ditukar lagi nih. Nah iya betul. Iya. Jadi udah ada beritanya nih. Kan sempat ditanya tuh head coachnya Aaron Glenn, dia bilang ya dia masih mikir-mikir, tapi ini kata ownernya Jets yang mungkin kalau lu ngikutin bola kan pasti tahu Crystal Palace. Yang punya tuh Woody Johnson. Yes. Woody Johnson. Nah, Woody Johnson tuh yang punya Jets juga. Dia sempat bilang kalau tim punya QB kayak gitu kayaknya nggak menang. Makanya apalagi Crystal Palace lagi bagus kan. Nah, ya makanya Crystal Palace lagi bagus, masa tim footballnya bapuk ya kan. Nah, nih Jets udah 0-7, jadi udah ada rumor-rumor nih katanya Justin Fields-nya mau diganti sama backup QB-nya Tyrod Taylor, karena kemarin pas week 7 Justin Fields di bench pas di second half. Nah jadi ya kalau misalnya diganti dan Jets yang menang, menurut gue Justin Fields balik lagi deh ke Steelers deh. Ya kan? Karena sebenarnya Justin Fields tuh salah tim aja sih menurut gue. Dia talentanya ada tapi salah tim aja. Iya nih abisnya gini loh. Contoh ya nih Jets ya, gak usah jauh-jauh deh QB kita Aaron Rodgers. Iya bagus kan. Nah di Jets aja hancur. Masuk Steelers sekarang rekornya 4-2. Iya jadi bagus kan. Justin Fields balik ke Steelers bagus itu. Nah itu mungkin makanya kalau menurut gue mendingan Justin Fields balik ke Steelers. Kalau Rodgers pensiun, Justin Fields jadi starter deh gitu. Gak apa-apa deh ngerayain kontrak baru di Dubai lagi gak apa-apa. Nah iya kayak kemarin ya. Karena kemarin Justin Fields kan pas di Steelers rekornya 4-2. Iya bagus. Sekarang di Jets 0-7. Iya emang salah tim doang. Iya. Gitu mah. Nih contoh mungkin gue gue kalau bahas salah tim ya, contoh lain. Ya kayak ini dia yang sekarang lagi rekornya paling bagus, Daniel Jones. Di Colts sekarang 6-1. Di Giants hancur banget kan? Terus satu lagi gue kemarin sempat Baker Mayfield termasuk. Mayfield sekarang Buccaneers bagus. Di Browns dulu hancur, di Cleveland berantakan tuh kan. Iya. Bahkan kita cuma nih orang hancur dari buang-buang waktu, buang-buang talenta doang. Ternyata begitu masuk Buccaneers 95,5% di lolos. Iya, makanya salah tim doang emang gitu. Iya, betul. Makanya gue kalau ada QB yang jelek-jelek gitu, misalkan ya di luar QB kayak Lamar Jackson kita nggak bisa debatin lah ya. Atau enggak Josh Allen atau Mahomes sudah itu gak usah didebatin lah. Tapi kalau kayak Justin Fields atau apa, salah tim aja itu mah. Nah itu. Tinggal dia pindah tim lain aja itu mah udah pasti gacor itu. Betul. QB Seahawks sekarang siapa? Sam Darnold mainnya bagus. Nah padahal kan di Vikings ya. Sebelumnya di mana? Musim kemarin di Vikings bagus banget justru. Iya tapi tetap bagus ya tapi, Sam Darnold. Nah cuman Sam Darnold pas mulai karir di Jets. Itu. Iya. Itu emang timnya. Sam Darnold kan emang tuh. Maksudnya tapi Sam Darnold tadi lu bilang juga di Vikings sebenarnya udah oke. Makanya. Tapi di Seahawks makin bagus aja. Makin bagus. Iya. Makanya kalau Sam Darnold gue agak bingung juga sih kemarin pas offseason kenapa Vikings ngelepas dia ya. Mungkin karena udah terlanjur ngedraft ini ya JJ McCarthy kan. Jadi kan mau kasih JJ McCarthy main. Nah, Sam Darnold tuh musim keberapa ya? Udah lama dia. Udah lama kan? Dari dia kalau nggak salah 2012 ada kali. 12. Enggak, dia masih Sam Darnold itu dia 9. Enggak, Sam Darnold itu dia di draft tahun 2018 deh kalau nggak salah. Gue masih gitu. Iya 2018 benar, udah 7 tahun. 7 tahun. Oh berarti ini season ke-7-nya dia. Season ke-7. Iya, jadi maksud Sam Darnold oke sih, gue suka sih Sam Darnold. Iya, makanya kemana aja pas dia yang di Vikings bisa bawa Vikings rekornya
14-3 atau 15-2 gitu kan tuh kan gokil banget tuh. Nah, sekarang di Seahawks mainnya juga tetap bagus. Sekarang punya WR1-nya Jackson Smith-Njigba yang tadi gue bilang. Iya. Jadi ya emang ujung-ujungnya salah di tim. Iya makanya. Salah di tim. Jadi makanya buat Jets mah udah agak sulit ya, emang harus tutup dulu klubnya, ganti nama itu kali, ganti warna, ganti nama. Iya gitu. deh bongkarnya semuanya deh, dari pemain sampai manajemen deh bongkar aja deh. Iya sayang banget ya, memang QB yang tadinya misalkan yang jelek menurut kita, nih sampai jadi Lord, buktinya bisa tinggal pindah tim aja. Tapi Jackson Dart mah, gue prediksi gue season ini mungkin nanti di ending sebelum playoff masuk playoff sih Giant nih, feeling gue nih. Jackson Dart tuh bagus sih, cuman kalau playoff, ya maksudnya nggak akan sampai playoff tembus gitu. Kayak tapi mungkin Giants agak tipis dikit gitu. Iya, soalnya kalau Giants masuk playoff rame tuh. Wah gila sih. Wah tuh heboh sih New York. Iya. Maksudnya basket aja Knicks aja gitu sampai nutup jalan kan fansnya. Apalagi Giants masuk tuh. Iya maksudnya Giants tuh terakhir playoff kapan tahun nih? 2022 ya? 22 kalau salah. Itu QB Daniel Jones. Oh iya benar. Iya. Itu musim anomali banyak yang bilang. Daniel itu masih ada Saquon tuh ya? Saquon udah pindah. Masih Saquon masih. Yang Beckham udah nggak ada. Beckham nggak ada. Tapi Saquon masih ada tuh. Makanya gue bilang si Giants masuk playoff mah, wah. Pokoknya kalau Giants, Dallas Cowboys tuh ada di playoff tuh udah pasti rame. Rusuh tuh gitu. Apalagi kalau mereka berdua timnya ketemu. Wah, makin rame. Iya makanya. Jadi gue sih Jackson Dart harus melakukan sesuatu sih untuk warga New York ini. Dia bisa menjadi QB menjanjikan untuk New York sih. Bisa jadi. Secara style juga secara persona cocok untuk jadi warga New York nih. Iya, kayak yang gue bilang di episode sebelumnya kan, yang fans Giants udah ibaratnya di tanda kutip ditipu sama Daniel Jones. Sekarang ada Jackson Dart. Nah, moga-moga aja nih Jackson Dart. Makanya jadi gitu ya. Kita lihat nanti di minggu ini akan ada kejutan apa lagi. Kalau menurut lu akan ada kejutan apa lagi nih yang pas kita tayang ini kira-kira nih, Dil? Nanti kan di week 8 itu, bentar gue coba cek. Gila, si NFL udah playoff picture aja nih. Gila. Nah itu playoff picture bisa kita bahas tuh. Iya sih, playoff picture-nya aja udah nih. Kalau di AFC aja Indiana Colts kan paling atas nomor 1 ya. Terus bawahnya Buffalo Bills lawan Steelers gitu. Terus habis itu lawan Chargers lawan Broncos, sama Jaguars lawan Patriots gitu kan. Terus yang di NFC nomor 1-nya Green Bay Packers ya. Gila juga nih Green Bay Packers nih, anjing juga. Iya makanya. Lagi musim ini lagi gacor-gacornya nih. Iya. Padahal musim lalu busuk banget itu. Packers musim lalu lumayan cuman sampai mana ya Packersnya? Masuk playoff ya. Nah terus habis itu ada 49ers juga, ada di bawahnya Lions dulu lawan Buccaneers, terus Seahawks lawan Eagles, Rams sama 49ers. Lu percaya nggak sama playoff picture ini? Gua kalau misalnya nih playoff picture ini dikasih lihat sebelum musim, pasti orang pada kayak apaan sih ini, aneh banget playoff picture, nggak mungkin. Ya sekarang playoff picture-nya sekarang seat 1 di AFC-nya Colts tuh. Iya. Terus seat keduanya Patriots. Iya. Ini seat ketiganya Broncos, 4 Steelers, 5-nya Bills, 6 Chargers, 7 Jaguars. Mungkin kalau yang di AFC ini ya, kalau misalnya prediksi gue kemarin salah nih, misalnya Colts tetap ngegas, kayaknya sih yang bakal berubah nih antara Chargers sama Jaguars deh. Antara dua itu ya. Steelers kegeser. Ya, Steelers kayaknya masih masuk playoff picture, tapi cuman kayaknya kegeser. Kalau Broncos nih, ini Broncos bahaya nih. Kalau Chiefs habisnya udah balik lagi nih. Oke. Chiefs udah balik lagi. Jadi menurut gua AFC ini berubahnya bakalan banyak. Iya. Kalau NFC kayaknya berubahnya tuh kayaknya nggak terlalu deh, karena nih udah ada 3 tim NFC West kan, udah ada Seahawks, Rams sama 49ers kan. Iya. Eagles ya di NFC East lumayan jauh. Lions di NFC North juga agak-agak jauh ya, walaupun Bears lagi 4 winning streak ya. Iya, Chicago. Iya, Bucks, Tampa Bay lagi bagus tuh. Ya walaupun kemarin kalah sih, cuman ya. Iya, tapi masih lolos playoff sih nih. Iya, jadi menurut gue yang bakal berubah banyak sih di AFC ya. Yang NFC kayaknya berubahnya dikit dari yang
playoff picture setelah week 7 ini. Iya, udah pasti kalau menurut gue nih Jaguars pasti ke kick nih. Jaguars nih pasti ke kick, Jaguars atau Chargers nih akan ada. Soalnya Herbert nih pacaran mulu nih. Jadi nah, tapi feeling gue ya pasti ada Kansas City udah pasti akan masuk lah gitu. Pasti. Kalau si siapa NFC itu yang bakal goyah, sebenarnya Rams tuh potensi goyah besar sih. Bisa musim aja. ini potensi, kecuali si siapa Nakawa siapa tadi? Bukan Nakua balik. Nah, mulai tuh. Siapa yang lu kira kalau Rams mundur, misalkan Rams ke kick nih sama siapa ya? Ini kan sekarang Rams itu kan di seat 7 ya. Iya. Seat 7 kan berarti di wildcard, tim wildcard ya. Iya. Siapa mungkin, dia digantiin siapa? Mungkin kalau prediksi gua, tapi siapa ya? Nih NFC table. Falcons kalau misalnya mainnya Falcons kalau misalnya konsisten bagus, mungkin bisa. Bears kalau misalnya masih bisa, kalau misalnya mainnya tetap bagus bisa jadi. Nih ya, kalau gue pribadi, tadi kan kita Rams ya, kemungkinan besar mungkin, gue tuh menaruh harapan ke Panthers sih untuk, tapi Panthers tuh sudah sebentar. Panthers lagi main loh. Nah, Panthers itu kan di sini di playoff picture ini tidak ada Panthers ya. Di sini tidak ada masuk Panthers ya. Tapi gue menaruh harapan ke Carolina Panthers ketimbang memang dari sama Chicago Bears kan tipis-tipis tuh. 4-2 sekarang kan Chicago per kita tayang ini ya. Si Panthers 4-3, Falcons 3-3. Tapi emang potensi paling besar karena di sini juga sebenarnya gak ada Dallas Cowboys nih di playoff picture ini. Kita juga nggak tahu Cowboys itu nanti endingnya akan di mana gitu. Tapi Panthers sekarang gue minggu lalu udah bilang North Carolina nih, Panthers nih musim ini lumayan oke tuh. Gue lumayan cukup menarik untuk dipantau gitu. Karena Panthers juga sekarang lagi 3 sampai ini di upload lagi 3 winning streak. Iya, makanya gue sih mungkin kegeser Panthers. Kalau ini. Nah, kalau tadi kan kita bahas siapa namanya Kansas City kan. Yang kemungkinan Chiefs nih bisa nyusul, mungkin dia geser Chargers atau enggak dia geser si Jaguars bisa gitu. Bisa jadi. Iya, itu sama agak sulit kalau misalkan kita lihat Bengals ya. Bengals kan udah pasti cedera sampai akhir. Tapi masa Ravens nggak akan kemana-mana sih itu? Nah gini, kalau Ravens kemarin tuh sempat ada berita ya. Ravens itu karena rekornya parah 1-5, jadi semua fasilitas hiburannya yang di locker room kayak mainan atau apa kan ditarik semua tuh biar pada fokus ya. Ya cuman kalau misalnya Ravens masih berantakan dengan rekornya sekarang 1-5. Gila loh, Ravens 1-5 loh. Sejak kapan Ravens bisa 1-5 loh? Iya makanya itu. Ini buat MVP loh, MVP. Iya buat ngejar, ya kalau ngejar Browns bisa lah ya. Cuman kalau buat ngejar Bengals nih, kalau misalnya Bengalsnya Joe Flacco-nya masih bagus mainnya. Sulit. Kalau Steelers juga mainnya masih bagus, makin sulit gitu. Jadi anjing Ravens ya. Iya lagi parah ini Ravens 1-5 loh. Dari 3 musim terakhir terparah ini. Wah, kayaknya nggak 3 musim lagi, kayak sama ada Lamar Jackson deh. Iya, maksudnya hitungannya kan kalau 3 musim ini yang paling berkibar lah, MVP season. Iya. Maksudnya yang MVP seasonnya Lamar Jackson kan musim kemarin. Enggak, musim kemarin kan Josh Allen. Ya maksudnya yang masuk nominasi. Iya. Iya, maksudnya tahun lalu, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu menang MVP-nya. Iya, 3 tahun yang lalu masih nominasi ya. Kalau nggak salah tuh masih nominasi tuh. Pokoknya 3 musim terakhir ini MVP seasonnya Lamar Jackson kan. Ya, kalau 2022 kan ini MVP-nya Mahomes. Iya, nah itu Lamar Jackson masuk nominasi kan? Masuk. Iya. Dia pasti langganan masuk nominasi sih. Iya, dia tuh nggak masuk nominasi tuh tahun berapa ya? 2019 kali ya? 18, 19. 2000 kayaknya pas yang era Covid aja dia masih masuk tuh. Iya. Dia sebenarnya langganan masuk sih. Iya. Nah, maksud sih MVP season ini kan yang Ravens kan selalu ada lah gitu. Makanya pas musim ini tiba-tiba 1-5 kan gue anjing aneh banget. Iya, udah gitu Lamar Jackson ada cedera 2 kali loh.
Iya, disitulah lama Justin Herbert masuk, tiba-tiba ada langsung MVP tiba-tiba. Nah, tapi gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti gimana kedepannya. Lu sebelum udah apa kejutannya kira-kira Dil? Berarti minggu ini pasti ini. Oh iya buat kejutan lu apa week ini apa aja sih pertandingannya ya? Week 8 itu coba kita lihat ya. Daftar pertandingannya ada. Ini gue juga sambil buka NFL. Nah, week 8 itu kan nanti Chargers Vikings. Vikings menurut gue kayaknya nggak terlalu deh, karena Vikings nih maininnya Carson Wentz lagi. Oke. Falcons Dolphins tua. Anjing jelek banget Dolphins. Lu nih Tua Tagovailoa week 7 kemarin bikin 3 interception kayak. Iya. Kan yang Chargers Vikings, Atlanta Falcons ya udah gitu. Ravens Bears. Nah, seru nih. Ravens Bears menurut gue agak seru. Itu kalau gue pribadi kejutannya di situ Ravens menang loh. Nah, bisa jadi. Karena nih Bears lagi 4 winning streak kan dihentikan Ravens itu ya. Aku tadi dihentikan Ravens. Bengals Jets. Iya. Jets ya ampun. Tapi enggak tahu nih kalau ganti QB ya, enggak tahu ya. Iya. Panthers Bills nih. Oke. Panthers Bills nih menurut gue, Panthers kan sekarang rekornya 4-3, Bills 4-2. Yeah. Kalau misalnya Panthers bisa ngalahin Josh Allen, menurut gue kejutan ke Bills, karena kalau Billsnya kalah lagi berarti ini ada yang aneh sama Bills. Iya. Tapi big match kita adalah Packers Steelers. Oh iyalah pasti dong. Kan mainnya di main di prime time waktu sana ya. Dua kejutan gua ya. Kejutan gua. Pertama adalah tadi Panthers Bills. Sebenarnya Panthers mengalahkan Buffalo Bills tiba-tiba kan. Bisa jadi. Berarti melanjutkan winning streaknya dia kan. Iya, tadi di luar Ravens udahlah mungkin Ravens mau menghentikan winning streaknya Bears gitu ya. Sama satu lagi, gua ngerasa Giants menang lawan Eagles. Nah, kayaknya gua. Nah, ya kan yang pas di week 6 kan Giants sudah ngalahin Eagles kan? Udah 1-0 nih. Udah 1-0. Kalau misalnya Giants ngalahin Eagles lagi, 2-0. Iya. Aneh kan? Iya, disitulah Jackson Dart mengukuhkan tahtanya sama Stakebo. Wah, iya. Kalau misalnya dia ngalahin lagi Eagles sih, nih harapan fans New York makin tinggi nih, ekspektasinya makin tinggi ke Jackson Dart. Besar, iya. Makanya gue itu kalau gue kejutannya di pertandingan itu. Makanya itu pertandingan yang harus lu pantau guys itu. Iya, tapi cuman sebelum ini gue mau nyaranin satu pertandingan di week 7 yang menurut gue nih sinema sih. Absolute cinema sih. Steelers itu. Bukan. Itu pas kemarin Broncos lawan Giants. Iya. Nih, jadi gue udah post juga di TikTok ya. Lu semua harus nonton Broncos lawan Giants. Yeah. Itu aja sampai NFL, channel resmi NFL nge-upload khusus quarter 4-nya. Anjir. Karena gini. Yang Broncos itu ya. Iya, karena gini. Broncos lawan Giants. Giants udah mimpin 19-0. Sampai third quarter selesai. Broncos 0 loh. Tiba-tiba Broncos di quarter 4 bisa nyekor 33 poin. Rekor tuh ya. Itu rekor. Itu rekor di franchise-nya dan itu rekor di di sejarah NFL. Tim yang bisa nyekor dalam satu quarter setelah nggak bisa nyekor sama sekali di 3 quarter awal. Nah, itu di quarter 4 bisa 33 poin. Itu lo harus nonton highlights-nya sih. Di YouTube. Gila tuh. Iya itu. Iya, di YouTube itu udah ada khusus quarter 4. Di kanal resmi NFL ada. Gue nonton kayak anjir kok bisa sih 33 poin loh. Parah sih. Itu gila. Makanya itu si siapa tadi? Broncos tadi akan bertemu dengan mana Broncos ya? Broncos nanti mana ya? Broncos itu nanti ketemu lawan Cowboys, Dallas Cowboys. Nah, ini itu absolute cinema tuh. Nah, bisa jadi karena Broncos emang sebenarnya juga timnya rada gak tau kenapa musim ini kayak emang banyak yang bilang Broncos lagi bagus tapi offense kayak gitu, defense juga tiba-tiba jebol kemarin lawan Giants 19 poin kan, tapi akhirnya menang juga. Cowboys offense balik lagi. Tapi defense kayak gitu. Nah, jadi menurut gua sih kalau buat week 8 Broncos Cowboys juga bisa jadi opsi buat nonton sih. Cuman yang tadi gue bilang buat yang week 7 highlightsnya, lu harus nonton Broncos lawan Giants, itu gila sih. 33 poin di quarter 4 tuh. Gila, week 8 seru-seru gini ya. Bahaya banget ya. Makanya udah gitu nanti di Monday Night Football ya walaupun gak ada Jayden Daniels nih, Chiefs lawan Commanders. Iya, makanya. Nah, kalau misalnya Chiefs-nya mainnya bagus banget ya yang banyak ya ini ya yang mayoritas, tapi gue nggak tahu ya mayoritas atau para haters Chiefs yang gak harapin ini kalau misalnya Chiefs menang lagi ya berarti Chiefs balik lagi.
Iya. Gitu. Tapi memang yang jamnya enak buat ditonton nih yang jam 12 malam nih yang hari Senin ini ya. Emang rata-rata mainnya di jam 00.00 waktu kita. Nah, itu seru tuh buat ditonton tuh. Iya. Mungkin lu belum tidur ya kan? Iya. Lu coba tonton. Nanti aja cek aja di video Iya. yang ditayangin di jam 12 malam apa. Iya, sebanyak itu semua 12 malam itu. Iya. Pasti gitu kalau NFL tuh kalau slot waktunya ada 3 ya di hari Senin waktu sini ya. Iya. Kecuali Buccaneers aja udah mulai masuk jam 3 tuh. Buccaneers ke bawah Colts, Broncos tuh. Termasuk kita Steelers tuh main pagi tuh jam 7.20 tuh kayak kemarin. Iya jam-jam minggu lalu. Iya. Hari Senin. Jadi gitu ya guys, saya coba ditonton juga tuh pertandingan-pertandingan yang jam 12 malam tuh kalau kalian belum tidur. Emang pertandingannya 3 jam rata-rata ya. Iya 3 jam pasti. Tapi ya lu coba tonton aja. Kalau misalkan lu mau yang pagi ada di jam 7.30 jam 7.20 sama 7.15 tuh. Betul. Ada big match tuh Steelers sama Green Bay Packers. Big match. Ya kita bisa ngomong Steelers big match sih sekarang. Iya Steelers Packers BTW Aaron Rodgers lawan mantan. Iya makanya lawan klub mantan. Iya makanya apalagi Packers sekarang peringkat pertama ya di NFC. Jadi bisa sisanya kalau lu fansnya Mahomes ya nonton Chiefs sama Commanders. Betul. Tapi ya itu kayaknya menang Chiefs gampang gitu ya. Iya gampang sih. Jadi gitu. Jadi jangan lupa ditonton di video teman-teman. Nanti minggu depan kita akan bahas soal kejadian-kejadian seru di week 8 ya. Jadi thank you, sampai bertemu minggu depan.